suara saya masuk? Masuk aman, bagus. Aman ya, aman. Oke, ini dia sektor pertama yang mau saya bahas adalah terkait dengan sektor dari IDX Property nih. Nah, itu mengalami penguatan 0,79%. Mungkin boleh nih, kira-kira nih untuk properti apakah sudah muncul hilalnya? Karena kalau misalkan dilihat dari sektor properti sendiri kan dari beberapa tahun belakangan masih belum ada sentimennya nih. Nah, kira-kira dari Bu Vivi sendiri untuk terkait dengan sektor properti ini seperti apa? Kalau sektor properti biasanya korelasinya sama eh, suku bunga, Pak. Karena kebanyakan orang beli properti kan KPR ya, Mbak Erin. Hmm. Ini kita itu ada cerita atau ada katalis nih penurunan suku bunga nanti di The Fed ya menjelang pertengahan tahun. Nah, harapannya kalau suku turun kan is bunga KPR pun jadi mungkin dengan adanya penurunan dari suku bunga KPR kita mengharapkan bahwa para pemilik calon pemilik rumah, wah ini mumpung KPR murah nih kita beli rumah nih. Nah, itu diharapkan dapat meningkatkan angka penjualan rumah. Yang kita udah rilis dari laporan keuangan beberapa emiten CTRA. Jadi CTRA sih ya, yang leadingnya ya. Resultnya juga bagus. Jadi intinya udah mulai ya sektor yang sebelum-sebelumnya ya Mbak di bawah. Terus nah ini mulai ada perlawanan, ibaratnya bayarnya mulai ada gitu. Sampai CTRA pun bisa break harga all time high ya. Nah itu, nah terus ada lagi properti itu kan properti perumahan ya. Nah properti yang industrial land, industrial land itu kan jadi yang banyak pabriknya, itu katalisnya pembangunan pabrik-pabrik atau mungkin ada FDI investment yang asing kalau mungkin pabrik di sini, nah mungkin land bank industri mengalami kenaikan juga. Nah terus properti yang recurring income tuh apa yang dapat nggak cuma jual kafling-kafling rumah aja, tapi dia ada mall yang disewa-sewain gitu ya kan. Nah itu kita bisa jadi orang yang belajar konsumsi ya. Nah itu mungkin korelasi ke sana juga. Jadi properti itu tiga, yaitu dilihat yang mana yang paling kena dampak, yaitu yang bisa kita pilih. Nah kurang lebih seperti itu ya Mbak Erin. Oh, oke, berarti sebenarnya properti juga tadi dibagi jadi tiga ya. Ada mungkin yang buat rumah, ada yang tadi buat mall, dan juga ada tadi ada yang buat yang lainnya. Nah, mungkin untuk sobat ID tadi ada beberapa juga kode emiten. Nah, sudah disampaikan sama Bu Vivi. Mungkin itu juga boleh nih dicek mungkin dari laporan emitennya ataupun dari kinerjanya. Bu Vivi tadi suaranya kalau di saya agak putus-putus. Mungkin untuk sobat IDX boleh ya kalau misalkan suaranya apakah putus-putus dari Bu Vivi atau aman, boleh nih disampaikan responnya di kolom komentar ya. Oke, kita mungkin bahas di sektor yang berikutnya. Kalau tadi sektor yang mengalami kenaikan ya, tadi disebutkan ada bukannya tiga kategori dari sektor properti ya, mungkin untuk jenis-jenisnya gitu. Nah nanti dari ketiga itu mungkin tadi ada juga faktor yang mempengaruhinya jadinya berbeda-beda. Nah itu tadi untuk sektor yang mengalami peningkatan. Nah sekarang ada dari sektor dari IDX Basic nih yang mengalami tren melemah di 3,29%. Nah, cukup besar nih. Boleh nih disampaikan sama Bu Vivi tanggapannya terkait dengan sektor atau mungkin emiten-emiten yang masuk ke dalam IDX Basic ini sehingga kemarin mencatatkan penurunan paling besar. Silakan Bu Vivi. Oke, kalau dari uh, itu ada geometer, Antam, Inko, Timah, NKP, nah ini menjelang mungkin orang-orang menjelang liburan ngamanin portofolio dulu.
Nah, terus kan korelasinya juga basic industry dengan harga komoditas. Harga komoditas mengalami nggak ada peningkatan, berarti kan lemes juga, pada lemes juga, jadi bukan jadi pilihan para calon investor, sehingga sahamnya nggak bisa naik nih, Merin. Jadi masih, ya, masih sepi kata, ibaratnya kayak gitu ya, Mbak. Kalau untuk sektor basic industry gitu. Oke, berarti memang masih sepi ya nih ya terkait dengan respon-respon dari pasar juga. Bu Vivi, saya mau bacakan pertanyaan dari Sobat IDS yang udah masuk. Nih, pertanyaan yang pertama yang tadi masuk adalah, Bu Vivi, dengan adanya Pilpres sekarang ini, apakah IHSG down dan untuk sektor konsumer akan naik signifikan? Lalu baiknya beli di sektor apa? Tapi kayaknya untuk beli di sektor apa kita bahas di sesi terakhir aja ya Bu Vivi, terkait dengan rekomendasi sendiri. Jadi mungkin boleh dibahas terkait dengan apakah dengan adanya Pilpres sekarang ini, apakah IHSG down dan untuk sektor konsumer sendiri akan naik signifikan? Mungkin boleh nih diberikan tanggapannya. Oke, kalau dari Pilpres ya, kita mungkin bisa lihat untuk secara keseluruhan ya, kan ibaratnya dengan Pilpres, uang yang beredar bertambah, karena kan konsumsi ya, Pilpres itu uang kan. Nah, otomatis dengan uang yang keluar dan putaran uang bertambah. Nah, biasanya korelasinya dengan kalau uang uang beredar bertambah, biasanya konsumsi bertambah, karena kan mereka spending, karena dia punya income, di uang yang mereka dapat dibelanjain lagi. Nah, itu berarti consumer goods yang impact dari pemilu. Nah, terus kalau ke sektor lainnya, kita masih lihat program dari capres-capres kan. Capres 1 program, capres 2 apa, capres 3 apa. Nah, kalau relasi dengan kalau kira-kira yang menang ini sektor mana nih jalan nih kan. Kurang lebih itu ya. Nah, kalau dilihat dari 3 capres ini, yang ada itu capres 1 kan, karena capres 1 dia nggak ngelanjutin IKN kan. Capres 2 masih ngelanjutin IKN. Nah, mungkin itu salah satu perbedaannya. Kalau 2 atau 3 yang menang, IKN masih berlanjut. Jadi sektor properti berarti ada di situ ya, masih berjalan. Nah, kalau capres 1 yang menang, kita nggak tahu ini alokasinya dikemanain lagi. Nah, mungkin ada perubahan mapping lagi nih. Ini bakal sektor mana lagi yang kurang lebih ngegantiin sektor ini ya, yang buat yang dirubah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Rin. Oke, jadi sebetulnya kalau tadi mungkin untuk konsumer, kalau income-nya besar, mungkin bisa jadi spending ke konsumernya juga cukup besar ya. Nah, ini aku mau bacakan lagi satu pertanyaan lagi nih terkait dengan konsumer. Karena ini pertanyaan adalah terkait dengan saham konsumer menjelang Ramadan. Sebenarnya kan Ramadan juga ini berdekatan semua ya, momen-momentum dari Februari ke awal Maret nih. Nah, mungkin masih sama ya kira-kira mungkin sentimen pasar di awal Ramadan, karena kan biasanya di awal Ramadan juga masyarakat lebih banyak spendingnya ya gitu untuk konsumernya ya. Bu Vivi, mungkin boleh diberikan tanggapannya juga. Oke, ini tahun ini awal tahun padat ya, Mbak. Iya, betul. Dari Betul, semuanya di awal tahun nih. Natal, terus Pilpres, Ramadan. Nah, ini tengah tahun nggak tahu kita mau ngapain, ini sepi banget gitu ya. Nah, ini kan momentumnya udah semua di awal tahun ya. paling di kuartal 1 ya, malahan Q1 ya, Q1 awal. Nah, ini jadi kan umpel-umpelan mestinya uang perputaran paling kenceng tuh di bulan 1 sampai bulan 4 berarti ya, Lebaran ya. Nah, bulan 5, bulan 6 kita nggak tahu ngapain ya, kita bahas 4 bulan pertama ini ya. Nah, biasanya kan kita tahu pengeluaran seseorang itu adalah pendapatan pihak yang lain kan. Makanya kalau kita nggak belanja, itu emiten-emiten nggak dapat income, nggak ada revenue kan. Nah, tapi kalau kitanya nggak punya revenue, kita juga nggak bisa belanja, mereka nggak ada juga. Nah, kurang lebih putarannya kan seperti itu siklusnya kan. Nah, kita kalau punya uang, kalau ada momen-momen hari raya, sektor yang jalan itu adalah consumer goods sama retail. Tapi kadang-kadang
consumer good itu kan berarti yang kebutuhan sehari-hari kan, yang Betul. segala macam. Terus saham-saham juga kita udah tahu kan kurang lebih seperti kayak barang konsumsi harian kan. Satu lagi saham retail yang biasa kita belanja kalau ada momen tertentu nih, kayak Lebaran, Imlek kan kadang-kadang orang ada belanja baju baru gitu ya Mbak. Terus kadang-kadang saya ya mumpung saya punya pendapatan lebih nih, saya dapat THR, saya sebagian belanjain beli handphone atau beli apa. Nah itu jadi sektor retail sama consumer good. Nah itu yang bisa kita perhatikan ya. Saya pengen beli ganti sepatu nih mau Lebaran, sekalian beli sepatunya sepatu apa gitu. Nah, ke toko mana nih beli baju barunya. Nah itu mungkin saham-saham yang bisa kita perhatiin untuk menjelang Ramadan, puasa ya. Nah itu kali ya Mbak. Jadi kan kita ada retail, ada consumer good. Kedua. Oke, menarik ya, betul juga sih kalau misalkan semua udah di awal tahun ya, kira-kira di kuartal keduanya ada apa nih ya? Karena mungkin ini juga kayaknya kalau misalkan untuk spending juga dipengaruhi sama harganya ya. Kalau misalkan inflasinya naik, mungkin juga itu akan berpengaruh juga ya terkait dengan pengeluaran gitu Sama. ya. Cara perlu nih, tapi ternyata inflasinya juga beberapa barang yang saya tahu di pasaran udah agak mahal sih gitu. Barang kebutuhan pokok ya. Oke. Jangan lupa jasa marga juga kan jalan tol ya. Oh Libur iya panjang betul. untuk ya. Nah itu mungkin bisa kita perhatiin karena biasanya nanti tarif jalan tol suka naik juga tuh. Oh iya. Kan Betul. kan Lebaran pasti identik sama. Mudik ya. Nah itu mungkin bisa kita perhatiin dan efeknya mungkin di laporan Q2 ya. Oke, betul tuh. Tadi kemarin libur panjang juga. Kayaknya di kuartal kedua hampir nggak ada libur banyak lagi ya. Karena kayak udah di awal tahun di bulan ini aja udah banyak liburnya ya. Oke tuh jasa JSM Airship dari Favi ini. Oke, kita bahas beberapa sektor lagi ya, Bu Vivi. Mungkin untuk sektor berikutnya yang akan dibahas adalah sektor yang mengalami kenaikan. Ada sektor finance. Mungkin boleh nih diberikan tanggapannya juga terkait dengan sektor finance. Tadi juga sempat disinggung nih terkait dengan Big Bang, empat Big Bang yang tadi juga sempat disampaikan waktu kita bahas IHSG. Mungkin boleh nih diberikan tanggapannya lebih lanjut lagi terkait dengan perusahaan di sektor dari IDX Finance. Silakan Bu Vivi. Kayak kalau sektor finance kan seperti udah rilis laporan keuangannya ya, mereka bisa laba lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Bisa ada catatan bentar ya. Rilis lapangan bentar. Rata-rata mengalami kenaikan dari laba ya. Jadi ya otomatis saham-sahamnya ikut mengikuti kinerja dari emiten-emitennya. Sebentar, ini saya ada catatannya. 4 bank besar itu kan labanya naiknya lumayan banyak semua ya. Bisa. Tuh. Bentar. Nih. Ini saham BRIS mengalami secara Q on Q atau kuartal ke kuartal mengalami kenaikan 9%. Secara year on year, tahun ke tahun, naiknya sekitar 34%. Nah, harganya juga ikut naik ya. Apalagi BRIS ini, BRI Syariah itu satu-satunya mungkin Big Bank, bank syariah terbesar di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada fund yang kurang lebih mesti punya bank syariah, ya udah pilihannya cuma ada di BRIS ya. Nah dia mungkin punya keunggulan di situ, kelebihan dibanding bank syariah lain. Terus kalau ada lagi Bank Mandiri nih, Bank Mandiri secara Q on Q naiknya 15%. Year on year atau tahun ke tahun 33% juga. Nah, berarti kan ini bagus juga ya Bank Mandiri ya. Terus ada lagi BRI. BRI secara Q on Q naik 11% dan year on year 17%-an. Nah, ini juga cukup menarik 2 digit, bisa profit 2 digit tuh buat
Lalu BBCA, secara Q on Q mengalami pelemahan tipis 0,1%, tapi secara year on year naik 19% sampai 20%. Bagus juga. Terus ada lagi BBNI nih, bank besar lainnya, secara Q on Q melemah tipis minus 5,4%, tapi secara year on year masih naik 14%. Nah, tercermin ya, yang paling gesit naiknya paling kenceng, nah itu labanya paling kenceng juga. Nah, terus kalau bank-bank lain, kita ada juga bank kayak Bank Jatim gitu, masih Q on Q-nya menguat tipis 0,2%, year on year-nya melemah tipis juga, minus 4%-an. Tapi dibanding yang naiknya, masih lebih banyak yang naiknya. Nah, ini mungkin dari sektor keuangan, kurang lebih ini salah satu sebab kenapa sektornya secara keseluruhan masih jadi leading ya, masih naiknya, masih banyak ya. Oke, tapi kalau misalnya tadi dia sampaikan dari emang Big Bang ini rata-rata naik ya pertumbuhannya ya, Bu Vivi ya. Ini mungkin ada juga beberapa sobat IDX nih yang juga bertanya terkait dengan sektor dari finance ini. Tadi juga eh, dari dari Mbak Devi, Mbak Vivi, saya ada saham di sektor bank dan emitennya BRIS tadi. Kira-kira mau aku jual sekarang kayak gimana nih? Nah, mungkin boleh tadi dia apa dilengkapi, mungkin ditambahkan boleh ya Bu Vivi ya terkait dengan tadi tanggapan terkait dengan bank syariahnya tadi sempat juga di-mention. Terus mungkin tadi ada juga yang bertanya terkait dengan BJTM gimana nih? Mungkin boleh nih diberikan tanggapannya Bu Vivi. Oke, kita BRIS dulu, bahas BRIS ya. Betul, betul. Kalau BRIS kita ada cerita kan, dia gabungan dari bank-bank syariah yang besar di Indonesia kan. Jadi dibikin sepertinya ini paling besar di Indonesia gitu. Kalau orang mau cari bank syariah yang mesti bank syariah, ya udahlah BRIS gitu. Makanya dia punya satu keunggulan dibanding bank syariah lainnya, itu pertama ya. Nah, terus kita kalau lihat laporan keuangan juga udah mulai membaik ya dibanding sebelum-sebelumnya. Bisa membuat profit juga naik. Terus kalau secara pergerakan, dia juga setelah dia mengalami kemarin kan, biasa kan tuh kalau pasar tuh terlalu seneng dia bakal euforia kan. Betul. Pertama awal dia sampai harganya sebentar ya 3.800 kan. Udah 3.800 ternyata pasar mulai sadar nih. Oh, ternyata mungkin valuasinya kita kemahalan segini nih. Mulailah tuh yang di bawah-bawah jualan sampai dia ke arah sekitar 1.100-an. Nah, ini dari 1.100 udah pelan-pelan mulai naik nih. Sampai saat ini ada di level 2.300-an. Nah, karena dia mungkin satu-satunya bank yang punya keunikan sendiri, nah dia mungkin masih bisa melanjutkan penguatan ya. Kalau saya sih campur sama teknikal ya. Jadi kalau sekarang dia masih bergeraknya masih uptrend karena dia masih udah dicondong ke kanan atas. Nah, kalau condong ke kanan atas, kita masih punya sahamnya, dijagain aja. Apalagi kalau kita udah untungnya dijagain, jangan sampai keambil. Jadi misalnya kalau saya naik, karena kita nggak bisa ngukur kegilaan pasar ya, pasar bisa ngehargain berapa tuh kita nggak tahu. Jadi kita paling, kalau saya sendiri kisaran harga kurang lebih sekian, tapi kalau udah lebih ya udah pakai trailing stop biasa jual. Jadi selama dia masih untung, masih kita bisa hold. Itu kurang untuk BRIS. Terus tadi satu lagi apa ya Mbak? BJTM. Oh, Bank Jatim. Nah, kalau tuh Bank Jatim. sebenarnya bank sama kayak Bank Jabar ya. Kita carinya dividen biasanya. Kenapa? Karena ini salah dua nih, dua dividen, dua BPD yang bisa ngasilin dividennya, yieldnya paling besar dibanding bank-bank lain. Nah, jadi kalau punya Bank Jatim, saya cenderung lihat dividennya aja lah, belinya pas lagi turun supaya yield saya besar gitu. Jadi saya nggak terlalu ini bakal naik tumbuh berapa persen, karena yang saya kejar dari yieldnya.
Nah, kalau kemarin kita tahu sendiri ada berita dia bagi dividennya itu nggak beda dibanding tahun lalu, sekitar 54 kalau nggak salah ya. Angka 54 di harga 500 kalau beli sekarang. Sekarang di harga berapa? 675, 675, 54 dibagi 675 lah kurang lebih yieldnya ada di berapa gitu. Nah, jadi kalau kalau biasanya kita mencari saham yang di ngejar dividen, kita beli sahamnya lagi turun. Karena kita tahu nih kurang lebih kan ini kan rajin bagi dividen ya. Semakin dapat harga murah, berarti kan yieldnya semakin tinggi. Jadi cara belinya kurang lebih kalau lagi merah aja lah saya kumpulin saham-saham yang biasa kasih dividen tinggi. Nah itu kurang lebih seperti itu kemarin. Semoga Oke, ini juga ya, semoga menjawab ya pertanyaannya nih. Karena cukup lengkap banget ya informasi dari Bu Vivi ini. Ini juga ada komentar dari Renggani. Cita-cita saya ini Bu, kalau beli turun tapi jual naik selalu dipatahkan harapan. Oke, nah, kita mungkin masuk ke sektor berikutnya Bu ya, yang mengalami penurunan. Ini mungkin untuk sektor ada di sektor IDX Tekno juga yang mengalami penurunan yang juga cukup besar. Ini di 2,47%. Mungkin boleh nih diberikan tanggapannya untuk dari sektor dari IDX Tekno ini. Silakan Bu Vivi. DS Tekno ya teknologi berarti ya Mbak, ya Mbak Erin ya. Mm-mm. Iya, Ini Bu biasanya Vivi. biasanya di art ya cukup vokal ya yang bawa turunannya lumayan signifikan ada biasanya di Bang Arto nih. Bang Arto kan kemarin Bang Arto biasanya korelasinya sama Goto kan. Goto turun Mm-mm. biasanya turunannya lebih heboh lagi. Nah ini kurang lebih ada di saham itu. Jadi indeks Tekno lumayan turun banyak ya. Kalau gerakan kan kita lihat nih ini kira-kira yang bikin gerakannya sahamnya apa aja nih. Nah itu Mm-mm. dari situ kurang lebih ya Mbak. Gitu. Kalau dari indeks Tekno. Oke, jadi mungkin kalau untuk sektornya sendiri kan dilihat ya mungkin kira-kira yang akan mempengaruhi paling besar yang mana nih? Tadi kalau misalnya sama Paling sama Bu Vivi ya. Jadi paling apa Vi? Apa paling apa Bu? lokomotif Halo? dari mana nih penggeraknya gitu yang paling bisa Uh, gitu. Oke, yang paling bisa menggerakkan ya itu mungkin nanti bisa sobat IDX di masing-masing sektor biasanya memang ada uh, apa lokomotifnya ya Ada, Bu ya? Kayak ada leader penggeraknya. yang Ada leadernya ya. Di setiap sektor itu pasti ada leadernya. Oke, itu tadi udah dua sektor yang kita bahas dari sektor yang mengalami kenaikan juga sektor yang mengalami penurunan. Mungkin saya juga masuk lagi nih ke pertanyaan dari Sobat IDX yang udah masuk. Pagi Bu, boleh direview nih dari Ali. Dari Ali. Pagi Bu, boleh direview saham MBMA di bidang motor listrik. Lagi rame nih pergantian dari Pertalite ke Pertamax pengaruhnya gimana? Mungkin boleh nih. Oh ini juga ada dari Fafin ya otomotif Bu dan saham MBMA nih. Berarti ada dua orang dari Sobat IDX yang nanya terkait dengan saham MBMA. Mungkin boleh nih diberikan tanggapannya juga. Silakan Bu Vivi. BMA ya. MBMA ini katalisnya baterai listrik ya. Betul listrik. Nah, itu kan sebetulnya kan kalau ada dengar istilah energi baru, terus teknologi baru, kan kalau masih baru biasanya masih perlu adanya pengujian kan. Kayak kemarin kita mungkin bahan baterai listrik nikel gitu komponennya. Nah, tapi ternyata terakhir muncul lagi yang namanya apa itu apa gitu beda, beda lagi kan. Nah, terus teknologinya ganti lagi. Nah, ini mungkin ada pengaruhnya ke situ ya. Jadi kan teknologi buat penemuan apa energi terbarukan itu kan masih dalam riset development kan, terus bisa ganti terus kan. Mm-mm. Nah, terus kayak kemarin mengidolakan bahwa kita asumsi itu semua nikel, misalnya nggak kepake juga gitu, malahan harganya turun banyak. Nah ini mungkin ceritanya arahnya ke sana nih ya. Dia komponennya mungkin nggak bukan menjadi salah satu primadona yang dipakai buat komponen dari baterai listrik itu kali ya. Nah ini kalau lihat secara gerakan dia kemarin kan
naik sampai 940, turun sampai di bawah 500 lah ya, kita bisa pakai patokan 500 ya. Nah ini ternyata dia naiknya nggak kuat. Nah ini kalau kita, kalau saya, karena kan eh, kita nggak bisa tahu informasi yang ada di pasar gitu kan. Nah kalaupun tahu benar, informasinya benar, apa kita bisa memperlakukan, apa kita bisa merespon secara benar gitu dari informasi yang benar itu kan. Bisa aja informasinya benar tapi respon kita salah gitu. Jadi kalau saya bantu sama eh, jaga resiko saya pakai teknikal. Jadi kalau misalnya kurang lebih ini udah nggak berlaku, ya udah saya keluar dulu gitu. Saya nggak anggap ini nggak. Jadi kalau saya buat MBMA sendiri, saya pakai patokan aja sih, saya jadiin support nih di area sekitar 595 lah ya. Selama di atas 595 dia masih berpotensi melakukan penguatan. Kalau enggak, mungkin dia cari ke support lagi, karena kalau lihat gambar simple ya, ini ada double top ya, dua dua puncak yang nggak bisa ditembus ke atas. Nah ini sekarang ada di 595, bisa jadi level krusial nih untuk ke utara atau ke selatan. Nah itu sih. Oke, semoga cukup menjawab nih pertanyaannya tadi dari Mbak Vivi sama Sobat IDX yang sudah bertanya terkait dengan MBMA. Jadi mungkin kalau biasanya kan kalau apa ya, kalau baru eh, trial biasanya pasti mencobanya beberapa kali ya Bu Vivi ya. Jadi Terus mungkin kalau tadi ada motor listrik mungkin baru dicoba nih. Nah kita nggak tahu nih produksi dan lainnya apakah sesuai juga nih dengan masyarakat di Indonesia, itu mungkin masih jadi apa ya, jadi olahan kali ya Bu Vivi ya, masih trial and error juga ya. jadi kalau punya yang begitu dipantau terus itu beritanya, kan teknologi nanti ganti lagi. Oh Mm-mm. ternyata ini ketemu lagi apa gitu. Makanya kalau yang siklus ya begitulah, kita mesti siap tanggap, jangan jangan kita pakai cerita yang dulu-dulu gitu. Hmm. Mesti siap bahan karena dia robah terus gitu ya. Gitu. Mm-mm. Oke, menarik nih. Jadi memang kalau dari sektor juga ada yang apa ya, mungkin perubahannya jadi cepet ya Bu Vivi ya. Kalau misalkan tadi mungkin ada beberapa sektor yang update lagi itu juga bisa dipantau. Tapi memang ada beberapa sektor yang memang menjadi kebutuhan rutin gitu ya. Mungkin perubahannya nggak akan terlalu signifikan ya Bu Vivi ya. Itu yang itu lebih stabil, makanya kami Mm-mm. sebutnya lebih, karena itu kan nggak mungkin ngedadak robah cepat gitu. Nah, Oh gitu, terus penemuan baru yang begitu-begitu kan, ketemu lagi ini, oh ternyata beda, ganti lah. ternyata lebih oke. Nih, kata Rengganis siap-siap deg-degan katanya. Atau resikonya lah, kita nggak ada pegangan gitu kurang lebih ya. Oke, betul sih. Yang penting itu dari Sobat IDX saya juga mengenal resikonya ya. Jadi nggak apa deg-degannya itu deg-degan dengan tahu bekalnya gitu. Nggak deg-degan tapi nggak punya bekalnya gitu. Setidaknya nanti pas resikonya muncul kan bisa apa actionnya juga bisa lebih tahu nih harus ngapain. Oke, itu tadi dari sektor-sektor yang sudah masuk. Nah, sekarang Bu Vivi, kalau misalkan di pekan ini, kira-kira kan pekan ini kayaknya 4 hari ya, ada 4 hari ya, 4 hari bursa, berarti kan hari Rabunya kita juga libur. Bahkan hari Rabu ini kayaknya udah momentum paling penting nih di tahun ini ya, terkait dengan pemilihan presiden. Pasti kan biasanya juga ada quick count yang hadir gitu ya di apa di media-media gitu. Nah, kira-kira nih kalau misalkan dilihat di pekan ini untuk market sendiri seperti apa? Mungkin ada sentimen apa nih yang bisa dipersiapkan sama sama sobat IDX untuk di pekan ini? Apa ya, singkatnya mungkin short time-nya ya di pekan ini kira-kira apa nih yang bisa dipersiapkan sama sobat IDX dan kira-kira marketnya akan seperti apa? Mungkin boleh nih disampaikan tanggapannya Bu Vivi. Oke, kita biasanya kalau pasar itu paling nggak nyaman sama ketidakpastian gitu ya, Hmm, Merin. Baik, tuh. kalau misalnya kita ngarep, kalau saya pribadi nih jadi investor, saya kan lebih suka yang pasti-pasti nggak digantung terus gitu. Hmm. Mau iya mau enggak gitu kan, yang apa, Hmm. complicated gitu, relationshipnya complicated, kita nggak tahu gitu.
Nah, kita ngarep itu pemilu 1 putaran ya sebenarnya. Hmm. Tahu nih finalnya, tinggal udah mappingnya mau kemana nih, kalau yang ini kira-kira yang menang, kita udah siap kan mau ngapain-ngapain. Oh, kalau Hmm. saya mau ke sini, ke sini, ke sini gitu. Kalau ini di sini, sini. Nah, tapi yang bikin kita kurang kurang nyaman nanti kalau sampai 2 putaran gitu ya. Nah, kalau sampai 2 putaran kan berarti orang masih mikir lagi nih, ini Yeah. ngapain lagi sekarang kan, jadi kayak masa tunggunya diperpanjang gitu kan. Nah, mungkin itu yang bisa kita perhatiin. Kalau pemilunya satu putaran, ya udah kita masih bisa berlanjut lah ya. Pasar masih dianggap naik lah, masih oke gitu, bagus. Tapi kalau 2 putaran, nah mungkin orang ada yang kayak begini lama lagi gitu ya, udah saya keluar dulu, atau jadi pikir enggak lah nanti dulu gitu, kan jadi pilihan, jadi wait and see lagi, diperpanjang gitu kayak kemarin kan. Nah, itu mungkin yang bisa kita perhatiin ya, karena kalau programnya ya cuma yang satu aja yang beda gitu ya, yang lain-lainnya tapi kan kita memang udah bagus gitu kan, lihat dari kinerja hasil juga kan udah oke. Nanti ya kalau ngelanjutin ya kurang lebih ya arahnya bagus sih sebetulnya gitu ya Mbak, gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Vivi. Jadi memang ternyata dari apa tadi mungkin yang disampaikan sama Bu Vivi, kalau misalkan kita emang maunya yang ini ya, yang apa yang pasti gitu, mau enggak gitu ya. Jadi kalau untuk sobat IDS mungkin jadi galaunya kepanjangan ya. Nah, mudah-mudahan sih apapun nanti, siapapun nanti presidennya, teman-teman jadinya sudah punya mapping ya. Tadi kan disampaikan juga sama Bu Vivi, mungkin bisa dilihat dari visi misinya supaya tadi bisa menempatkan mappingnya mau kemana gitu ya. Mungkin isu atau mungkin sentimen di pekan ini sepertinya yang paling besar itu ya Bu Vivi ya, terkait dengan pemilihan dari presiden di 2024 ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Teh Hidai. Untuk investor pemula anak SMA mau investasi di era, masuknya di harga berapa agar terjangkau nih. Mungkin boleh nih diberikan tanggapannya dulu Bu Vivi. Era ya, era phone kan, handphone ya. Handphone. Nah, kalau kita lihat kinerja aja, kita lihat dulu nih, kira-kira orang yang pakai handphone makin banyak nggak sih gitu. Terus ganti handphonenya makin sering nggak sih. Nah, kalau makin sering, makin banyak, ya berarti ini sektor cukup berprospek ya. Nah, story-nya kan ada di situ. Nah, kita lihat juga, kalau saya compare sama chartnya, berarti kita ada era ini, dia kan kemarin naik tuh sampai level 700-an. Lalu koreksi sampai di angka 340-an. Ini pelan-pelan mulai naik ke atas nih. Kita bisa pakai patokan. Ini mulai, kalau istilah di technical, mulai masuk ke fase reversal up, mulai uptrend jangka pendek. Kita bisa pakai support di area 130, di atas 430, atau kita bisa boleh beli di sekitar segitu. Ini masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan. Nah, cuman yang perlu kita perhatiin juga, ini kan bukan kebutuhan consumer good ya. Berarti kurang lebih retail, atau kalau uang lebih baru ganti handphone gitu, bukan yang makanan, uang ada nggak ada mesti makan. Nah, jadi kita lihat juga pertumbuhan dari revenue orang-orang tuh kira-kira gimana sih animonya ke handphone, apa handphone ini ganti gitu. Nah, itu jadi seperti kita menjawab. Oke, jadi semoga cukup menjawab ya pertanyaannya. Oke, mungkin dilihat juga nih kira-kira apakah masyarakat juga mungkin nanti kalau dari handphone apakah kebutuhannya juga jadinya sering atau ternyata lebih menggunakan yang ada dulu gitu ya, kemudian pembeliannya juga jadi jarang. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan nih untuk Sobat ID. Oke, Bu Vivi, ini biasanya pertanyaan yang sudah beberapa tadi sudah juga bertanya nih terkait dengan
saham pilihan, atau mungkin kira-kira nih ada rekomendasi kah di pekan ini seperti apa? Mungkin saham-saham pilihan dari Panin Sekuritas itu juga boleh mungkin di-share supaya tadi bisa jadi sudut pandang yang baru nih buat sobat IDX. Karena kan disclaimer on ya, tetap keputusan berada di Bapak Ibu, teman-teman sobat IDX sebagai investor. Tapi mungkin boleh nih diberikan sudut pandang dari Bu Vivi, mungkin itu bisa jadi pertimbangan dari sobat IDX. Oke, ini disclaimer on ya. Betul, disclaimer on. Kalau dari saya pribadi ya, kalau kita IHSG-nya biasanya kalau arah IHSG itu menguat, biasanya motor penggeraknya ada di 4 bank. Nah, ini 4 bank bisa jadi pilihan kita. BCA, Bank Mandiri, BBI, BBRI. Nah, itu bisa jadi salah satu ini nih, udahlah ini mah mesti punya satu gitu ibaratnya kayak gitu. Kalau yang defensif yaitu tadi consumer good sama retail. Retail ada menjelang lebaran, tapi itu seasonal ya. Itu merah. Nah, terus kalau yang mau cari dividen, kita cari biasanya dividen-dividen yang saham yang rutin bagi dividen. Nah, kalau lagi merah, ya beli cicil itu mungkin bisa itu pilih. Tapi kalau yang cepet-cepetan gitu, yang cerita main momentum, nah itu bisa pakai buat trading pendek yang ada newsnya. Tapi selalu diupdate karena tiap saat bisa berubah ya. Nah, terus kita juga ada kalau di Panin Sekuritas kita ada Telegram channel. Jadi buat harian tuh ada buat trading harian atau bisa pakai one day. Jadi kalau kita udah jadi nasabah di Panin Sekuritas, kita kirim tuh pagi-pagi ada beberapa saham pilihan ya. Untuk pilihan hari ini Panin Sekuritas dari pusat secara teknikal ini ya. Milihnya saham KIN, Kencana Energi, karena story-nya juga hydroenergi, karena itu salah satu saham dari energi terbarukan. Terus ada Medco, tapi ini level belinya ya. Kalau level belinya area sekitar 800, kita bisa profit taking area 875, stop loss di 760. Jangan lupa kalau beli saham itu bawahnya juga dijagain. Jangan kita kalau naik resikonya tetap dijaga karena saham itu kan turun naik juga. Sama belinya ketinggian. Karena apa? Kalau udah ketinggian nanti upside-nya udah terbatas gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu ini sahamnya bagus tapi naiknya udah ketinggian, kira-kira ini rewardnya udah nggak segede, nggak terlalu besar, kita bisa cari saham yang lain. Lalu selanjutnya ada saham Medco ya. Medco kita bisa ada support di 1100-an, lalu profit taking-nya sekitar di 1300-an, 1220 sampai 1300, stop loss ada di 1030. Lalu ada saham Pakuwon, buy on break, strateginya di 426, profit taking di 450-an, stop loss di 412. Lalu udah aja sih, itu aja ya buat hari ini. Oke, terima kasih. Oke, berarti tadi udah lengkap ya infonya, selain dengan kodenya, tadi juga di stop lossnya juga diinfokan nih sama Bu Vivi. Jadi memang tetap dijagain resikonya, jangan sampai jadinya nggak tahu nih batasan resiko bawahnya masing kita sebagai investor itu di berapa ya Bu Vivi ya. Jadi tetap juga nih dijagain buat resikonya. Oke, terima kasih Bu Vivi untuk pagi hari ini. Jadi pertanyaan tadi lengkap tuh dari Favi. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup di sesi market review di pagi hari ini. Nah, untuk sobat IDS, untuk Bu Favi mungkin, atau juga tadi ada Bu Rengganis, atau juga Bapak Ibu, teman-teman sobat IDX yang sudah bergabung di market review hari ini, kalau misalkan mau bertanya mungkin atau juga bergabung dengan Panin Sekuritas yang ada di Bandung, boleh banget di follow dulu nih Instagramnya Panin Bandung Asia Afrikanya. Nanti akan sering-sering
bertemu dengan Bu Vivi juga. Tadi kan sudah lengkap sekali ya informasi yang disampaikan sama Bu Vivi di sesi market review pagi hari ini. Jadi apalagi kalau misalkan Bu Vivi mengisi kelas yang agak panjang ya, pasti lebih lengkap lagi nih informasi yang disampaikan sama Bu Vivi. Jadi boleh di follow langsung, atau mungkin untuk sobat IDX yang ada di Bandung boleh langsung tadi berkunjung ke kantornya, ada di Jalan Asia Afrika ya, di Bang Panin ya Bu Vivi ya tadi. Bang Panin Asia Afrika Nah, 60. ada di Asia Afrika, atau mungkin mau lewat DM dulu komunikasinya boleh juga nih langsung di follow, dan juga di DM aja langsung di Instagram live market review kita pagi hari ini. Bu Vivi, terima kasih banget sudah bergabung di market review pagi hari ini. Terima kasih untuk informasinya yang sangat lengkap yang disampaikan di sesi pagi hari ini. Sampai ketemu Bu Vivi di market review atau mungkin kegiatan-kegiatan barengnya, kolaborasi bursa dengan Panin Sekuritas Bandung juga. Mungkin untuk sesi pagi hari ini kita akhiri, tapi sebelum menutup mungkin ada closing statement dari Bu Vivi, silahkan. Oke, makasih Pak. Makasih Pak Ibu semua yang sudah berkenan mengikuti IG Live pagi ini ya. Ini sebetulnya agak jet lag, kita libur kelamaan kemarin jadi nggak. Betul. Tapi kalau pasarnya juga agak sepi kan, di luar-luar juga China juga Chinese New Year ya. Nah jadi ya memang kondisi market itu kadang-kadang ada naiknya, ada turunnya. Ya, yang penting ya kita selalu siap ngadepin segala kondisi, dan terus kita fokus sama emiten-emitennya. Nah, jadi nggak karena IHSG-nya merah semua tapi kita jadi lemes gitu. Enggak, kadang-kadang ada juga saham yang masih bisa naik karena punya ada cerita sendiri. Nah, itu aja yang kita fokusin mungkin ya. Terus juga jangan ke kadang-kadang kita kalau udah beli suka lupa jual tuh. Beli kita pantau terus harganya masih sesuai nggak sama alasan beli kita. Nah, itu kurang lebih gitu juga. Nah, kadang-kadang kan kita masih punya saham tapi pakai cerita yang lama, padahal ceritanya udah robah gitu, katalisnya robah. Dan sahamnya juga kita ngarep naik malah turun. Nah, itu jangan diabaikan ya, karena itu nanti jadi floating loss ya. Nah, itu mungkin kalau dari saya. Oke. Siap. Terima kasih banyak Bu Vivi. Kata kurang berkenan ya, semoga bermanfaat semua. Oke, terima kasih Bu Vivi. Jadi semoga bermanfaat ya sharing kita di pagi hari ini untuk sobat IDX semua. Terima kasih banyak Bu Vivi sudah berkenan hadir juga di market review kita pagi hari ini. Mungkin selamat melanjutkan aktivitasnya Bu Vivi. Selamat melanjutkan juga aktivitasnya untuk sobat IDX semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga. Semoga segala rencananya juga diberikan kelancaran. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih sobat IDX semua. Saya pamit undur diri, saya dan Bu Vivi pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi. Erin, sobat IDX saya pamit ya. Siap, terima kasih Ibu.